jalan-jalan ke kota Mataram, jangan lupa berbahasa Sasak. Pandemi bukan berarti berhenti dan diam, tetapi mengenai bertindak dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati dan sivitas akademika yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim Universitas Atmajaya Yogyakarta yang turut berpartisipasi dalam lomba debat formasi Lover yang diselenggarakan oleh Formasi Universitas Mataram. Saya, Mario Gadutama, selaku pembicara pertama, Karaninda Siregar selaku pembicara kedua, Yuda Pandiraja selaku pembicara ketiga. Adapun mosi perdebatan kali ini adalah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, maka kami selaku tim pro akan mengirim perspektif saudara untuk melihat dan terus setuju dengan kami akan harus dilaksanakannya Pilkada 2020 ini. Kasus COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat secara nasional hingga secara global. Penyebaran yang cepat dan sulit terdeteksi ini membuat pemerintah di dunia kewalahan untuk mencari penanganannya. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, contohnya lockdown hingga social distancing, yang akhirnya pemerintah sendiri memutuskan untuk hidup beriringan dengan virus ini. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 telah ada sejak awal Maret tahun 2020, hingga pada tanggal 1 Juni tahun 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Selain mengancam stabilitas ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya, pandemi ini juga mengancam stabilitas pemerintahan dan demokratis itu sendiri. Pada tanggal 9 Desember tahun 2020, seharusnya kita melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Namun, hal tersebut menjadi perdebatan kita bersama, mengingat kasus COVID-19 di Indonesia setiap harinya mengalami kenaikan yang signifikan. Maka dari itu diperlukanlah berbagai kajian mengenai pelaksanaan pilkada ini. Sebelum masuk dalam argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, kami akan mendefinisikan pemilihan kepala daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, di mana pemilihan kepala daerah adalah proses kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dan demokratis. Adapun pemilihan tersebut tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka dari itu, di sini kami membawa konsep bahwa pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan tanpa menimbulkan klaster baru COVID-19 seperti yang dikhawatirkan oleh tim kontra. Selama pemilihan kepala daerah tersebut memenuhi dua unsur yang utama, yang pertama merupakan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yang kedua harus dilaksanakan secara demokratis, maka rangkaian acara dalam pelaksanaan pilkada ini dapat diminimalisir untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Namun, Dewan Juri yang terhormat bukan meniadakan pilkada tersebut seluruhnya dengan tiga rasional sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kesehatan, di mana terdapat alternatif bagaimana pelaksanaan Pilkada 2020 ini dilaksanakan tanpa menimbulkan klaster baru COVID-19. Yang kedua, dari segi pemerintahan, di mana dengan ditiadakannya Pilkada tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan itu sendiri. Dan yang ketiga, dari segi hukum, di mana Pilkada merupakan hak konstitusional. Dengan tiga rasional tersebut, sepatutnya Dewan Juri yang terhormat kita setuju pada mosi perdebatan hari ini. Tiga rasional tersebut akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan akan dimanifestasikan dengan solusi konkret oleh pembicara ketiga. Sekian Dewan Juri yang terhormat, terima kasih. Beradaptasi dengan situasi, berdamai dengan kondisi, mari bersama kita terapkan adaptasi baru di tengah era pandemi. Belakangan ini kehidupan kita terombang-ambing baik dari segi ekonomi, politik, sosial, sampai hukum karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk menerapkan adaptasi kenormalan baru yang telah kita lakukan beberapa waktu belakangan ini. Oleh karena itu saya sebagai pembicara kedua di sini untuk menguatkan posisi tim kami dan juga mengelaborasi tiga rasio sebagaimana dijelaskan oleh pembicara pertama. Rasio pertama dari segi kesehatan. Yang dikhawatirkan oleh tim kontra adalah bagaimana nantinya rangkaian
pilkada ini akan menimbulkan klaster baru dalam era pandemi. Namun bagaimana jika kami sebagai tim pro dapat menyajikan mekanisme dan juga memaparkan, menjelaskan bahwa sebenarnya pilkada ini dapat dilakukan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan tanpa harus menimbulkan klaster baru COVID-19. Sebagaimana diatur dalam PKPU 13 tahun 2020 bahwa sebenarnya memang pemilihan ini akan dilaksanakan dengan cara yang baru, sebagaimana dalam rangkaian pilkadanya tersebut telah diatur mekanisme-mekanisme yang mengadaptasi kenormalan baru. Sebagai contoh kampanye, mungkin tim kontra mengkhawatirkan banyaknya pihak yang terlibat dalam kampanye sehingga kemudian menyebabkan klaster baru dalam COVID. Namun dalam PKPU 13 tahun 2020 sendiri telah menekankan dan mendorong para calon kepala daerah untuk menerapkan kampanye secara digital dan memanfaatkan secara maksimal digitalisasi. Kemudian di situ juga telah dibatasi beberapa pertemuan, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam proses rangkaian acara pilkada, dan juga sudah terdapat sanksi untuk pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan dan peraturan PKPU tersebut. Sehingga sebenarnya secara substansial, secara peraturan, kita sudah siap untuk menyambut pilkada ini dengan mengadaptasi kenormalan baru. Namun memang diperlukan penegakan hukum yang efektif dan efisien sebagaimana nantinya dijelaskan oleh pembicara ketiga. Rasio yang kedua adalah stabilitas pemerintahan. Jika kita terus menunda pemilihan kepala daerah, hal tersebut akan berpotensi menimbulkan onverdeeld rasio temporis atau salah guna wewenang karena adanya waktu, yang kemudian nantinya mendorong kita untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya dengan PLT atau PLH. Namun PLT maupun PLH itu sendiri memiliki batasan dalam wewenangnya, dan PLT atau PLH tersebut hanya sementara dan tidak dapat digunakan untuk sebagaimana seterusnya. Kemudian jika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah selama lebih dari 18 bulan, PP nomor 12 tahun 2018 telah memberi wewenang kepada DPRD untuk kemudian DPRD lah yang berwenang memilih kepala daerah. Hal ini akan mengancam proses demokrasi kita sendiri, sebagaimana hal ini adalah mengulang pilkada sebelum tahun 2005 di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentunya kita tidak mau kembali ke masa di mana sebelum tahun 2005, di mana demokrasi itu sendiri masih kita andalkan melalui DPRD dan kita tidak mempunyai hak konstitusionalitas untuk memilih secara langsung kepala daerah kita. Oleh karena itu, alih-alih kita terus menunda dan kita takut untuk melakukan pemilihan kepala daerah di masa era new normal, lebih baik kita menerapkan pilkada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan juga belajar dari evaluasi dan penyelenggaraan pemilu yang telah diadakan oleh negara-negara lain seperti Singapura, Korea Selatan yang telah menyelenggarakan pemilu di era new normal. Sehingga dari evaluasi tersebut kita dapat menanggulanginya dan juga kita dapat melakukan pilkada di era new normal ini tanpa menimbulkan klaster baru pandemi. Selanjutnya mengenai penegakan hukum dan solusi yang kita tawarkan akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Oleh karena itu kami sebagai tim pro tetap pada posisi kami dengan 3 rasio tadi. Pertama, dari aspek kesehatan bahwa sebenarnya pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan mengadaptasi kenormalan baru dan menerapkan protokol kesehatan. Kedua, dengan tidak dilakukannya pilkada dan kita terus menunda-nunda pilkada akan mengancam stabilitas politik dalam negeri, yang kemudian menuju ke rasio ketiga kita, hal tersebut akan menghilangkan hak konstitusionalitas kita untuk memilih secara langsung kepala daerah kita. Sehingga kami tetap pada argumentasi kami untuk menerapkan pilkada di tengah era pandemi. Terima kasih. Ketika kita telah percaya bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 di era adaptasi kebiasaan baru telah memenuhi urgensi kebutuhan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sah dan menjamin hak konstitusionalitas rakyat, maka saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan solusi konkret dari permasalahan ini. Dewan Juri yang terhormat, ketakutan dan kekhawatiran yang ditebarkan oleh teman-teman dari tim kontra adalah pelaksanaan Pilkada di era adaptasi kebiasaan baru ini akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Hal ini adalah dapat dirasionalisasikan karena penyebaran virus corona dapat terjadi ketika adanya kontak fisik secara masif. Maka yang menjadi persoalan adalah Dewan Juri yang terhormat, bukankah kita dapat melaksanakan pilkada?
dengan menghindari kerumunan massa dan menghindari kontak fisik secara masif. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat Lawrence Friedman menyatakan bahwa suatu hukum dapat berjalan dengan efektif apabila ditunjang oleh 3 komponen utama, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Dewan Juri yang terhormat, substansi artinya adalah aturan ataupun normanya, sebagaimana telah disebutkan oleh pembicara kedua, bahwa dalam pelaksanaan pilkada di era adaptasi kebiasaan baru ini, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan aturan melalui Komisi Pemilihan Umum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang teknis pelaksanaan daripada pilkada 2020 di era adaptasi kebiasaan baru, yang mengatur mengenai penggunaan protokol kesehatan dan juga sistem penjagaan jarak dari era kampanye, pemungutan suara, hingga tahap penghitungan suara. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, substansi yang dibutuhkan untuk berjalannya suatu pilkada dengan baik ini sebenarnya sudah cukup. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, apakah cukup hanya di substansi saja? Tentunya tidak. Dewan Juri yang terhormat, mari kita beranjak ke komponen yang kedua, yaitu struktur. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu selaku penyelenggara pemilu adalah struktur hukum yang harus dilakukan dengan cara yang baik. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, struktur tersebut harus diberikan kemampuan sehingga mendapatkan kapasitas yang cukup untuk melakukan pilkada dengan skema protokol kesehatan dan mengurangi adanya intensitas pertemuan fisik dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, Komisi Pemilihan Umum yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten harus dibekali pengetahuan melalui pelatihan teknis dari Komisi Pemilihan Umum Pusat yang menyatakan atau membuat suatu aturan tersebut. Aturan tersebut harus dapat dijalankan oleh struktur yang baik agar dapat berjalan dengan baik, Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik juga dari Bawaslu dan juga konsolidasi dengan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu agar pelanggaran-pelanggaran yang tercipta dari struktur tersebut dapat langsung ditindaklanjuti dan menghasilkan suatu koreksi yang baik dalam pelaksanaan pemilu, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, pelaksanaan-pelaksanaan tersebut juga harus ditunjang dengan solusi yang kami tawarkan berupa mekanisme, yaitu penyempitan tempat pemungutan suara. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita ketahui bahwa TPS di dalam pilkada di masa normal adalah TPS yang cukup luas, sedangkan di era adaptasi kebiasaan baru ini dibutuhkan TPS yang skalanya kecil dan hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan KPU yang siap secara kuantitas maupun secara kualitas untuk dapat menyelenggarakan pemilu di lingkup-lingkup TPS yang kecil. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan juga suatu aturan dan suatu pelaksanaan aturan dalam ruang lingkup yang kecil, yaitu desa. Kita beranjak ke komponen yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yaitu adanya kultur. Setelah adanya aturan, kemudian ditegakkan dengan benar, maka kultur atau jiwa dari masyarakatnya juga harus menunjang dua hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dalam keadaan seperti ini, masyarakat kita tengah dalam kegundahan. Kapan pandemi akan berakhir? Dan apakah pilkada dapat menjadi momok yang menakutkan? Untuk itu selayaknya pemerintah harus melakukan pendekatan kultural kepada masyarakat. Entah itu melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, ataupun orang-orang yang dihormati posisi di masyarakat, untuk menyebarkan peraturan dan juga teknis pelaksanaan pilkada yang jauh dari kata penyebaran pandemi ini. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, pembangunan budaya masyarakat yang lebih aware terhadap keadaan ini, yaitu aware terhadap merebaknya virus di masyarakat melalui pertemuan fisik, harus terus ditingkatkan. Dengan itu, Dewan Juri yang terhormat, masyarakat dapat menjaga dirinya, terutama di bidang kesehatan, dan menjaga jarak, serta pertemuan fisik yang terlalu intens, dan meninggalkan euforia daripada pilkada di era normal, menuju euforia pilkada di era new normal, dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, ketika kulturnya sudah terbangun, didorong dengan adanya aturan dan penegakan yang baik, maka kita semua selayaknya dapat mempercayakan KPU, Bawaslu, dan juga DKPP untuk melaksanakan pemilu, dan hak konstitusionalitas kita dapat terjaga dan terjalankan dengan baik, serta pelaksanaan pemerintah daerah dapat dijalankan dengan sah tanpa ada permasalahan yang berarti. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, selayaknya kita sekarang sudah mempercayai secara penuh mosi perdebatan kita kali ini, yaitu pilkada dilaksanakan tentu dengan aturan-aturan yang baik, pelaksanaan yang baik, serta kultur masyarakat yang terbangun dengan baik. Terima kasih.